Ini adalah desa adat Toraja dengan deretan rumah tradisional yang disebut tongkonan. Melihat susunan tongkonan yang berjajar rapi saling berhadapan, halaman batu di tengah, serta atap melengkung menyerupai perahu, ini adalah desa adat Ketekesu, salah satu desa adat paling terkenal di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tentang tempat ini, Ketekesu bukan sekadar permukiman, melainkan pusat kehidupan adat dan spiritual orang Toraja. Tongkonan berfungsi sebagai kuburan batu dan tebing, patung kayu tau-tau yang melambangkan orang yang telah meninggal, makna arsitektur, atap tongkonan yang mengarah ke atas melambangkan hubungan manusia dengan leluhur, perjalanan hidup dan kematian, keyakinan kosmologi Toraja. Pagi turun di lembah hijau, kabut menari di antara bukit. Roda berputar menuju Toraja, tanah cerita yang tak pernah sepi. Rumah tongkonan berdiri megah, ukiran bicara tentang masa lalu. Di setiap sudut aku membaca sejarah yang hidup bukan debu. Langkah kaki di atas batu tua, menyapa waktu yang pernah ada. Aku bukan sekadar berwisata, aku sedang belajar tentang jiwa. Di tanah Toraja ku berjalan, menyusuri jejak leluhur yang abadi. Batu, bukit, dan
masih bernapas sampai hari ini. Bukan hanya indah dipandang mata, tapi penuh makna di setiap cerita. Perjalanan ini jadi saksi sejarah hidup di tanah Toraja. Liang batu menghadap langit, patung diam menjaga kenangan. Bukan duka tapi penghormatan tentang hidup dan perpisahan. Angin membawa kisah nenek moyang, dari upacara hingga nyanyian. Aku tersenyum dalam diam, merasa kecil di hadapan zaman. Setiap foto yang ku ambil lebih dari sekadar gambar. Ia menyimpan rasa hormat pada tanah yang tak pernah lupa. Di tanah Toraja ku berjalan, menyusuri jejak leluhur yang abadi. Batu bukit dan doa-doa lama masih bernapas sampai hari ini. Bukan hanya indah dipandang mata, tapi penuh makna di setiap cerita. Perjalanan ini jadi saksi sejarah hidup di tanah Toraja. Jika dunia terus berlari, Toraja memilih untuk mengingat bahwa hidup adalah perjalanan dan sejarah adalah warisan. Saat senja turun perlahan, aku tahu akan kembali lagi, karena sebagian hatiku tertinggal di tanah Toraja, di jejak sejarah ini. senja, matahari condong ke barat sana. Ada damai dalam perlahan, ada pelajaran dalam tenang. Hidup pun punya jalur menurun,
Terasa mudah terlalu maklum, tapi tak semua cepat itu baik. Kadang kita butuh tarik rem sejenak. Jalan pun berkelok, hati ikut bertanya, kemana semua ini akan bermuara. Tapi teruslah melaju, meski lambat, meski ragu. Bukan cepat yang kita kejar, tapi makna yang tumbuh dari sabar. Setiap tikungan, tiap tanjakan mengajari kita jadi manusia di sepanjang perjalanan ini. Bukit demi bukit terlampaui, seperti dewasa yang datang perlahan. Dari ingin yang begitu murni, hingga ikhlas yang tak banyak bicara. Langit berganti, awan pun menari, tak semua jelas, tapi hati mengerti. Maka teruslah melaju, meski lambat, meski ragu. Bukan cepat yang kita kejar, tapi makna yang tumbuh dari sabar. Setiap tawa, tiap perpisahan, semuanya bagian perjalanan di sepanjang perjalanan ini. Dan setiap jeda adalah waktu bersyukur. Setiap kilometer, guru yang diam-diam mengukir. Mobil kecil di lanskap luas, tapi hatimu kini tak lagi cemas. Karena kau tahu bukan tentang sampai, tapi tentang apa yang tumbuh di perjalanan ini. Tempat ini adalah situs Megalitikum Bori Kalimbuang, sering juga disebut Rantai Kalimbuang, salah satu situs budaya paling terkenal di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Cerita tentang tempat ini. Bori Kalimbuang merupakan kompleks batu menhir disebut Simbuang yang berdiri tegak di atas hamparan rumput hijau. Batu-batu ini bukan sekadar hiasan, melainkan penanda upacara adat pemakaman besar Rambu Solo. Setiap menhir didirikan untuk mengenang bangsawan atau tokoh penting Toraja yang telah wafat, sekaligus menunjukkan status sosial dan kehormatan keluarga. Semakin banyak dan tinggi menhir yang berdiri, semakin tinggi pula kedudukan orang yang diperingati. Beberapa menhir di sini berusia ratusan hingga ribuan tahun, menjadikan Bori Kalimbuang sebagai salah satu peninggalan megalitikum terpenting di Indonesia. Di latar belakang, terlihat rumah adat Tongkonan dengan atap melengkung khas Toraja. Pagi turun di lembah hijau, kabut menari di antara bukit. Roda berputar menuju Toraja, tanah cerita yang tak pernah sepi. Rumah Tongkonan berdiri megah, ukiran bicara tentang masa lalu. Di setiap sudut aku membaca sejarah yang hidup bukan debu. Langkah kaki di atas batu tua, menyapa waktu yang pernah ada. Aku bukan sekadar berwisata, aku sedang belajar tentang jiwa.
tanah Toraja ku berjalan, menyusuri jejak leluhur yang abadi. Batu bukit dan doa-doa lama masih bernapas sampai hari ini. Bukan hanya indah dipandang mata, tapi penuh makna di setiap cerita. Perjalanan ini jadi saksi sejarah hidup di tanah Toraja. Liang batu menghadap langit, patung diam menjaga kenangan. Bukan duka tapi penghormatan tentang hidup dan perpisahan. Angin membawa kisah nenek moyang, dari upacara hingga nyanyian. Aku tersenyum dalam diam, merasa kecil di hadapan zaman. Setiap foto yang ku ambil lebih dari sekadar gambar. Ia menyimpan rasa hormat pada tanah yang tak pernah lupa. Di tanah Toraja ku berjalan, menyusuri jejak leluhur yang abadi. Batu bukit dan doa-doa lama masih bernapas sampai hari ini. Bukan hanya indah dipandang mata, tapi penuh makna di setiap cerita. Perjalanan ini jadi saksi sejarah hidup di tanah Toraja. Jika dunia terus berlari, Toraja memilih untuk mengingat bahwa hidup adalah perjalanan dan sejarah adalah warisan. Saat senja turun perlahan, aku tahu akan kembali lagi, karena sebagian hatiku tertinggal di tanah Toraja, di jejak sejarah ini. Berikut informasi penting lain tentang situs Megalitikum Bori Kalimbuang atau Rantai Kalimbuang yang jarang diketahui namun sangat bermakna. 1. Jumlah dan makna menhir. Di kawasan ini terdapat puluhan hingga ratusan batu menhir atau simbuang. Setiap menhir tidak dibuat sembarangan. Satu menhir bisa mewakili satu upacara rambu solo besar. Kadang satu orang bangsawan dapat memiliki lebih dari satu menhir, tergantung besarnya pengorbanan kerbau dan babi dalam upacara. 2. Hubungan dengan kerbau atau tedong. Pendirian menhir selalu berkaitan dengan pengorbanan kerbau. Semakin banyak kerbau yang dipotong, semakin tinggi dan besar menhir yang didirikan. Kerbau dianggap kendaraan roh menuju puya atau alam arwah dalam kepercayaan Aluk Todolo. 3. Tata letak tidak acak. Posisi batu-batu ini disusun secara adat, mengikuti aturan leluhur dan garis keturunan, menunjukkan hierarki sosial antar keluarga bangsawan. Karena itu,
memindahkan batu tanpa izin adat dianggap pelanggaran serius. 4. Usia sangat tua. Beberapa menhir di Bori Kalimbuang diperkirakan telah berdiri sejak sebelum abad ke-9, jauh sebelum pengaruh agama-agama besar masuk ke Toraja. Ini membuktikan bahwa Toraja memiliki peradaban tua dan sistem kepercayaan. Legenda batu yang tidak pernah tidur. Ini adalah cerita legenda tentang menhir. Orang Toraja percaya menhir di Bori Kalimbuang tidak pernah benar-benar mati. Pada malam tertentu, terutama saat bulan menghilang dan kabut turun, batu-batu itu berjaga. Dikisahkan, setiap menhir adalah tempat berdiamnya Sumanga, roh kehormatan leluhur bangsawan. Roh ini tidak terikat pada kubur, melainkan pada batu yang didirikan dengan darah, doa, dan tangisan upacara Rambu Solo. Batu yang berjalan. Ada cerita tua tentang seorang pemuda yang mencuri tanduk kerbau sisa upacara. Malamnya, ia mendengar suara batu bergeser sendiri, berat, lambat, seperti nafas gunung. Saat pagi tiba, satu menhir ditemukan berpindah posisi, menghadap lurus ke rumah si pencuri. Pemuda itu jatuh sakit 3 hari dan sembuh hanya setelah keluarganya meminta maaf secara adat. Bayangan tanpa kaki. Beberapa penjaga adat bersaksi melihat bayangan berdiri di antara menhir, tinggi, gelap, tanpa kaki. Bayangan itu tidak menakutkan, namun siapapun yang melihatnya harus menundukkan kepala. Konon, jika seseorang menatap terlalu lama, ia akan lupa arah pulang, seolah roh leluhur menahannya untuk mendengar kisah lama. Batu yang menolak didirikan. Tidak semua batu mau menjadi simpuang. Legenda menyebutkan bila upacara dilakukan tanpa keikhlasan atau melanggar adat, batu akan retak sendiri atau tidak bisa ditegakkan meski ratusan orang mendorongnya. Itu tanda leluhur menolak diingat dengan cara yang salah. Bisikan kerbau. Pada malam sebelum Rambu Solo, terdengar dengus kerbau dari arah menhir, padahal lapangan kosong. Itu dipercaya sebagai kerbau roh, datang menjemput arwah menuju pria, alam sesudah kehidupan. Pesan leluhur, Bori Kalimbuang bukan tempat untuk ditakuti, tapi dihormati. Menhir berdiri bukan untuk menakut-nakuti manusia, melainkan mengingatkan, yang hidup akan pergi, yang sekadar dihormati berwisata, aku sedang belajar tentang jiwa. Di tanah Toraja ku berjalan, menyusuri jejak leluhur yang abadi. Batu bukit dan doa-doa lama masih bernapas sampai hari ini. Bukan hanya indah dipandang mata, tapi penuh makna di setiap cerita. Perjalanan ini jadi saksi sejarah hidup di tanah Toraja. Liang batu menghadap langit, patung diam menjaga kenangan. Bukan duka tapi penghormatan tentang hidup dan perpisahan. Angin membawa kisah nenek moyang, dari upacara hingga nyanyian. Aku tersenyum dalam diam, merasa kecil di hadapan zaman. Setiap foto yang ku ambil lebih dari sekadar gambar. Ia menyimpan rasa hormat pada tanah yang tak pernah lupa.